Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Syakur. Kembali lagi di edisi Dapur Syakur. Nah, kali ini aku akan berbagi resep sama kalian. Resep apa yang akan aku bagikan? Nah, ini dia. Aku di sini udah siapin bawang putih, ada bawang merah, dan juga ini ada kemiri, ini ada bumbu pawon. Nah, diantaranya ada serai, ini laos, kunyit, jahe, dan juga daun salam. Nah, di sini aku akan membuat bumbu basic. Jadi bahan-bahan ini akan aku buat bumbu. Nah, nanti akan aku buat bumbu putih. Nah, bumbu putih itu bisa kita buat untuk berbagai macam masakan. Jadi bumbu ini menjadi bumbu basic semua masakan. Untuk step-stepnya sendiri nanti bawang putih sama bawang merah akan aku blender mentah. Kalau untuk kemirinya nanti akan aku sangrai dulu. Nah, nanti setelah kemirinya kita sangrai atau kita sangan istilahnya, kita akan blender bersama-sama antara bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya. Nah, nanti baru kita proses untuk memasak bumbunya. Jadi bumbu putih itu nanti bisa dijadikan bumbu merah atau bumbu kuning. Nah, bumbu kuning itu biasa untuk memasak rendang ataupun gulai. Masih banyak lagi masakan-masakan yang berbasic dari bumbu putih, bumbu kuning, dan bumbu merah. Nah, jadi kuncinya itu kita buat bumbu putih dulu. Nah, kalau kita mau buat bumbu kuning, kita tinggal tambahkan kunyit yang kita sangrai, kita blender, kita masak bareng. Nah, kalau bumbu merah nanti kita tinggal tambahkan cabai. Misalnya kita pakai cabai teropong atau cabai keriting merah. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Oke teman-teman, kita lanjut proses membuat bumbu putih. Nah, untuk langkah pertama aku akan blender bawang merah dan bawang putih. Jadi kalau untuk perbandingannya sendiri itu bawang merah lebih banyak ketimbang bawang putih. Nah, jadi perbandingan misalkan bawang merah itu 1 kilo, jadi untuk bawang putihnya setengah kilo. Nah, di sini aku cuma kira-kira aja. Untuk bawang putihnya setengah kilo, dan untuk kemirinya kurang dari 1/4. Nah, kita kasih air. Kalau aku saranin untuk air sendiri jangan terlalu banyak-banyak ya, biar proses memasaknya dia nanti lebih cepat dan lebih tanak. Nah, sembari kita menunggu blender ini sampai halus, aku akan panasin pan atau teflon untuk menyangrai kemirinya. Kemirinya itu lebih bagus disangrai. Jadi disangrai sampai ada warna coklat-coklatan, tapi nggak terlalu gosong, sampai kemiri ini ada bau-bau wangi. Nah, sangrai sampai kemiri agak berwarna kehitaman seperti ini, tapi jangan terlalu gosong ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke blenderan bawang merah bawang putih. Jadi dicampur dulu ya. Kemudian kita blender bersama. Nah, cukup. Bumbu sudah halus. Kira-kira seperti ini ya untuk kehalusan bumbunya. Baru kita proses untuk memasak bumbunya. Kita panaskan di wajan sampai dia benar-benar tanak
atau menggumpal. Nah, kalau ini kan masih warnanya dia masih putih dan seperti bubur. Nah, nanti untuk finish jadinya dia akan berwarna agak kecoklatan dan dia lebih kental atau lebih tanam. Untuk prosesnya memasak bumbu putih sendiri kira-kira 25 menit sampai setengah jam. Kita masak dengan api kecil supaya tidak gosong dan merata matangnya. Nah, kemudian di bumbunya kita tambahkan bumbu pawon, ada daun salam, langsung kita masukkan utuh saja. Juga ada laosnya kita potong jadi 2 seperti ini. Langsung kita masuk utuh aja, dan juga kita masukkan serai atau bahasa kerennya lemongrass seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini basic dari bumbu putih. Nah, kalau teman-teman mau buat bumbu kuning seperti yang aku tadi katakan di awal, kita tinggal campur kunyit yang kita sangrai seperti kemirinya, lalu kita blender, kemudian kita masukkan di bumbu putih. Nah, itu udah jadi bumbu kuning. Nah, kalau bumbu merah kita tinggal masukkan cabai merah besar, teropong atau cabai keriting yang kita rebus atau kita goreng, di blender bersama, dimasukkan ke bumbu putih, dimasak bersama. Nah, itu udah menjadi bumbu merah. Biasanya dipakai untuk memasak rendang, memasak basic-basic makanan yang ada pedesnya gitu. Nah, sambil kita aduk supaya tidak gosong seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini contoh bumbu kuning yang udah jadi seperti ini. Nah, sengaja aku porsiin ini buat sekali masak, jadi aku tinggal ambil seperlunya. Misalnya aku kepengen masak rendang atau apa gitu, aku tinggal ambil aja satu plastik, tinggal campur bahan-bahan pelengkapnya, udah beres jadi. Jadi untuk bumbu putih juga sama, nanti aku mau buat masak secukupnya, selebihnya aku porsiin, kemudian aku simpan kulkas. Jadi buat kalian yang pengen nggak ribet tapi masak enak, solusinya adalah nyetok bumbu putih, bumbu kuning, dan bumbu merah. Jadi bumbu putihnya kalau udah menggumpal dan tanak seperti ini, matikan kompor. Nah, berarti bumbu udah matang dan siap untuk dipakai. Nah, ini biasa aku buat masak secukupnya, selebihnya aku simpan kulkas. Nah, bila sewaktu-waktu aku pengen masak, tinggal ngambil aja sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, jadi ini 2 bumbu yang udah ready, udah matang. Bumbu putih, juga ada bumbu kuning. Nah, ini yang bumbu kuning yang udah aku porsi, jadi tinggal aku simpan kulkas dan aku buat masak ketika pas aku butuh secukupnya.